Halo semua, di video kali ini saya akan membahas tentang catatan positif dari 8 rencana aksi reformasi integritas pasar modal Indonesia. Ya, sebagaimana yang kita tahu, tahun lalu MSCI dia konsultasi, katanya data free float Indonesia itu diragukan, jadi mereka mau take out beberapa bagian, waktu itu bikin heboh. Nah, kemudian Januari ini mereka keluarkan statement lebih keras lagi. Data kita itu kayaknya kurang bisa dipercaya. Jadi dia pertimbangkan untuk pindahkan ke frontier market. Wah, itu dampaknya luar biasa. Ada apa? Indeksnya turun. Beberapa pejabat kalau kita lihat juga mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban atas situasi itu. Nah, setelah itu dilakukan pembenahan yang sangat serius. Seberapa seriusnya nih? Ya kita tahu lah ya kalau kerjanya regulator gitu kan. Eh, ini benar-benar satset gerak cepat gitu. Dalam waktu kurang dari 24 jam, Ketua OJK dan Ketua Bursa yang mengundurkan diri sudah dapat penggantinya. 24 jam loh, wah luar biasa. Kemudian hari Minggu paginya di grup WA asosiasi, kebetulan saya kan pengurus di asosiasi PWMI. Dapat surat undangan. Nanti sore dia bilang nanti 1 Februari jam 4 ada apa dialog regulator nih. Saya kan Minggu kan pas cek, wah sorry kalau jam 4 besok Senin nggak bisa, saya mau ke Surabaya. Kebetulan hari Senin, hari Selasa di Surabaya ada gathering klien gitu. Enggak Rut, baca lagi Rut, sore ini gitu. Jadi baru kali ini saya dapat surat undangan kegiatan OJK yang eh, satu di hari libur, kedua ngasih taunya pagi. Kalau ngasih tahu pagi terus itunya siang itu sudah biasa sih, itu hari kerja. Tapi kalau misalnya yang hari libur itu baru pertama kali. Nah, jadi itu menunjukkan betapa seriusnya regulator kita, baik IDX maupun OJK ya, berbenah soal MSCI ini. Eh, saya paksa-paksain untuk datang sih. Wah, untunglah pas saya datang dapat insight yang sangat bagus gitu. Nah, jadi masalah utama dari MSCI itu adalah data free float. Kalau di Indonesia ya, free float itu dipahami sebagai porsi saham yang dimiliki oleh masyarakat selain PSP, pemegang saham pengendali, direksi, komisaris, dan pemegang saham utama. Contoh ini CBRE ini. CBRE ini Omudas Investment ini punya 61,13. Kalau di namanya ada tulisan P. Nah, itu artinya pemegang saham pengendali. Nah, pemegang saham pengendali ini nggak mesti di atas 50. 3% kalau dia pengendali juga dia kasih lambang P. Pengendali ini beda statusnya ya. Jadi kamu bisa seperti Andri Hakim punya 5% bukan pengendali. Bisa juga kamu punya 2%, 3% tapi kamu pengendali. Nah, pengendali ini eh, kayak orang adalah pihak yang mengendalikan perusahaan. Itu harus deal dengan OJK juga, dengan regulator dan dengan bursa juga gitu. Nah, jadi PSP ini yang paling tinggi tingkatannya. Kemudian dari direksi dan komisaris, kebetulan nggak ada di sini. eh, dan pemegang saham utama. Jadi kalau dalam konteks ini 61, 11,3, 5 dan 22,7, 57. Yang free float adalah 22,57. Kalau misalnya sekarang lagi zaman orang buyback gitu. Nah, kalau seperti bank dia buyback, berarti kan yang di buyback itu saham masyarakat. Itu tidak akan balik ke omudasnya. Dia nanti akan tercatat sebagai saham treasury. Nah, kemudian ada juga saham-saham zaman dulu yang bentuknya warkat. Jadi dia punya bentuk itu masih kertas, belum jadi scriptless di KSEI. Itu ada proses kalau kita sebut dengan dematerialisasi gitu. Nah, tapi I think most of you tidak punya lah ini. Saya juga nggak pernah lihat. Jadi dia bentuknya masih lembaran begitu. Nah, nah jadi eh, yang masyarakat telah seperti ini. Nah, kalau kayak Pak Lo Keng Hong dia punya BMTR, dia punya bahkan namanya muncul kayak Andre Hakim. Itu juga membuat free floatnya berkurang. Kenapa? Karena 5% itu dianggap pemegang saham utama, walaupun mungkin dia bukan pengendali, tidak punya perwakilan direksi komisaris, atau bukan direksi komisaris, itu tetap dianggap menguasai porsi yang mungkin membuat sahamnya non-tradable gitu. Nah, itulah free float kalau di Indonesia. Nah, free float ini punya peranan sangat penting.
perkalian antara persentase free float, ya persentase free float ini dengan total market caps. Total market caps itu harga saham kali lembar saham. Disebut dengan free float market caps. Ya, kalau di FTSE namanya um, net market cap, NMCap gitu. Kalau di MSCI ya free float MC lah. Saya suka singkat dengan FFMC gitu. Sorry. Nah, FFMC ini menentukan suatu saham ini bisa masuk atau keluar daripada indeks MSCI, FTSE, atau GDX. Karena mereka punya cut-off-nya. Berdasarkan angka-angka cut-off-nya itu, menentukan nih saham masuk atau keluar. Kalau nanti dia masuk, bobot saham dalam indeksnya berapa? Nah, eh, jadi free float ini peranannya sangat penting. Kenapa? Karena reksadana yang menggunakan MSCI, FTSE, GDX kalau dijumlahin semua, itu puluhan ribu triliun Bapak Ibu. Ya. Contoh nih misalnya, MSCI itu salah satu penggunanya adalah BlackRock. Produknya namanya iShares MSCI Emerging Market. Itu dia naruh di Bank BCA 0,26%. Itu sudah setara 924 miliar. 0,26% itu kalau di AMI itu kadang-kadang kita nggak beli juga nggak apa-apa. Kenapa? Kecil banget, nggak ngaruh ke portfolio. Dia 0,26-nya iShares itu 924 miliar. Bisa dibayangkan kan dana kelolanya berapa ratus triliun. Karena kalau 1% dari 100 T itu berarti 1 T. Artinya kalau dia 0,2%, 924, berarti dia punya dana lebih dari 400 triliun. Satu fund itu aja. Nah, The Real Giant nih, yang kemarin saya masuk podcastnya Bro Leon, itu Vanguard ya. Vanguard itu dia user terbesarnya FTSE. FTSE itu punya satu produk namanya FTSE Emerging Market. Sama punya Bank BCA juga sekitar 0,22%. Itu 0,22%-nya Vanguard itu 5,3 triliun. Kenapa? Karena AUM daripada Vanguard ini yang FTSE Emerging Market itu sudah berapa ya kemarin ya? 2.400 T something gitu lah. Wah, jadi the real giant in emerging market itu adalah Vanguard. Um, anggap FTSE sama MSCI punya definisi yang sama tentang frontier. Walaupun sebetulnya kalau di FTSE dia sebutnya secondary emerging. Ya, jadi ada emerging, ada secondary emerging. Kayaknya ada frontier juga deh. Jadi kalau di MSCI itu kan frontier, emerging, develop. Kalau di FTSE saya mesti cek lagi, tapi kalau nggak salah dia ada frontier, secondary emerging, emerging atau advanced emerging dengan ini. Nah, Indonesia tuh kalau nggak salah ada di emerging, bukan secondary emerging. Eh, jadi anggap kalau mereka punya definisi yang sama, kemudian mereka masukkan kategori Indonesia ke frontier, cilakalah sudah. Kenapa? Karena eh, kalau dia lakukan itu, maka dua fund yang saya sebut tadi harus jual Bank BCA-nya. Kenapa? Karena dia cuma invest di emerging market, mereka nggak invest di frontier market. Jadi kalau mereka jual sahamnya, maka dari dua saham itu tok, itu BCA bisa dijual 6T. Belum lagi ETF-ETF lain yang strateginya sejenis. Belum lagi yang bukan ETF, tapi aktif fund yang punya mandat atau punya kebijakan investasi yang sama gitu. Nah, total reksadana asing di saham Indo itu per Desember 2025 itu 631 T. So the opinion matters gitu. Uh, nah, itu uh, Pak kan retail juga besar Pak. Ya retail besar juga is fine gitu. Tapi mungkin kita punya pasar modal blue chipnya itu besarnya di investor-investor itu. Ya, itu makanya mereka punya opinion tuh matters dan memang mattersnya juga bukan hal yang negatif sih. Kan tidak semua orang asing punya standar harus kita ikutin. Tapi kalau dalam konteks apa free floatnya harus harus wajar, itu saya kira itu semua pihak akan setuju. Nah, kalau kita baca ya dokumennya index provider, MSCI itu defines the free float of a securities as the proportions of shares outstanding that is deemed to be available for purchase in the public equity market by international investor.
Jadi mereka itu menganggap porsi publik yang dim itu dianggap gitu ya, tersedia untuk dibeli oleh international investor. Makanya mereka sebut itu namanya GIMI, Global Investable Market Indexes. Di dalam penilaian MSCI itu ada namanya foreign room ya, fall gitu. Jadi kalau misalnya saham tersedia di publiknya misalnya 40%, asing sudah punya 10%, tapi karena ada batasan kepemilikan oleh asing adalah 15, berarti mereka akan bilang itu tinggal 5%. Jadi ada foreign room-nya gitu. Nah, itu menurut MSCI. Kalau FTSE lebih detail lagi. Free float is a proportion of a company's ordinary shares in a issue that is deemed to be available for purchase by investor. Sama ya. After the exclusion of shares that are subject to ownership restrictions, including holding by governments, founders, management, strategic shareholder, and other shareholding that are not freely tradable. Gitu. Nah, definisinya kan lebih panjang. Kalau kamu baca dokumen MSCI, itu free float-nya itu dibagi lagi. Ada free float yang dimiliki oleh investor strategis sama non strategis. Nah, kalau strategisnya mirip-mirip sama FTSE. Jadi kalau dimiliki oleh pemerintah, oleh pendiri atau keluarga pendiri, senior manajemen, direktur, komisaris. Kalau di luar negeri dia nggak ada istilah komisaris ya. Kemudian ada strategic shareholder, cross holding, kemudian terikat perjanjian pengendalian, tidak bebas diperdagangkan, atau memiliki pembatasan hukum atau regulasi, itu walaupun masyarakat itu harus di take out gitu. Jadi kalau kita sederhana cuma 5% direksi komisaris pengendali. Kalau ini enggak, mereka bisa-bisakan. Nah, jadi definisi free float menurut indeks global index provider ini lebih ketat. Nah, ini saya kasih contoh ya, brand gitu. Brand ini kan dulu sempat masuk FTSE, terus cancel. Kenapa? Karena belakangan baru ketahuan dia punya pabrik free float itu ternyata nggak seperti yang tampilan RTI. Nah, kenapa? Karena ini kalau kita cek ya, waktu dia IPO ini dia juga nggak rahasia kan. Ini dokumen dokumen publik waktu terbit gitu. Jadi kalau kamu cek di RTI, dia punya public eh, float itu 11,72%. Yang tadi ada Andri Hakim, ada public, ada PSP, Omnibus itu. Omidas lah gitu. Nah, tapi kalau pas dia cek waktu IPO, itu masyarakatnya cuma 3%. Sementara Jupiter sama Prime Hill ini 4,3, 4,36. Nah, menyebabkan kalau kita nggak cek detail, itu apa namanya, mengira free floatnya 11%-an. Tapi menurut FTSE setelah dia cek, oh kalau gitu free floatnya cuma 3%. Kenapa? Karena dua pihak ini dianggap sebagai investor strategik. Karena dianggap sebagai investor strategik, maka nggak dihitung. Nah, kalau Indonesia tuh strategiknya 5%. Nah, kalau ini menurut saya harusnya strategik. Kenapa? Karena dia part of founder. Kamu bagian dari yang mendirikan perusahaan ini kok. Jadi kalau misalnya kamu punya 2% atau bahkan setengah persen pun, kamu harus lapor kayak direksi komisaris. Nah, di Indonesia, somehow dia selamat, nggak usah lapor gitu. Nah, itu menyebabkan eh, persentase free float-nya lebih besar daripada yang kelihatan. Nah, kemudian ini tadi sudah saya bahas founder ya, gitu ya. Nah, kemudian setelah IPO, eh, apa namanya, kan gini, eh, ada perusahaan yang sebelum IPO dia sudah masuk sehingga diperlakukan sebagai founder gitu. Bagaimana kalau memang dia nggak ada, setelah IPO dia baru masuk? Menurut saya itu bisa dicek kepemilikannya. Tidak melulu itu afiliasi. Kenapa? Karena bisa aja itu company-nya so good gitu kan. Dia punya laba bersih, dia punya brand name, dia punya sistem, dia punya apa customer sedemikian bagusnya. Ada investor crazy rich yang punya cash banyak, kemudian dia borong sampai 3-4%. Nah, itu apa namanya? Bisa aja seperti itu. Jadi tidak melulu kalau yang namanya afiliasi itu harus pas terbit. Bisa juga setelah terbit. Nah, setelah dia terbit, ternyata oh baru ketahuan ternyata itu klien besarnya atau apanya, itu bisa dianggap sebagai strategic investor gitu.
Nah, karena selama ini digunakan standar 5%, yang orang-orang ini bisa dikatakan tersembunyi, sorry, saya koreksi, bukan bersembunyi, tersembunyi. Ya. Nah, bisa juga dia sudah punya 5%, dia bilang saya bukan afiliasi. Karena saya nggak nitip komisaris, nggak nitip direktur, kan siapa tahu. Kita nggak tahu kan. Nah, jadi eh, karena aturan 5% itu mereka selamat, nanti kamu dibuka sampai lebih dalam lagi. Nah, bisa juga orangnya tidak jujur gitu. Nah, kemudian orang-orang yang secara kekeluargaan atau apa nggak ada hubungan sama sekali, tapi ternyata titipan itu disebut dengan nomini gitu. Nah, nomini itu juga harusnya masuk dalam kategori afiliasi. Nah, kemudian kadang-kadang ada saham dalam status repo, jaminan bank, lockup period gitu, atau saham founder ya. Founder itu misalnya kamu karyawan, perusahaan IPO kamu dapat misalnya 1.000 lot, itu dikunci 8 bulan. Itu harusnya juga nggak bisa dihitung dalam perhitungan free float. Nah, kalau di Indonesia nggak jadi free float gitu. Kenapa? Karena ya mungkin karena kendala data atau apa ya. Jadi intinya eh, free float di Indonesia itu kurang kurang transparan lah seperti itu. Nah, kalau saham jaminan itu harusnya aman walaupun dijaminkan. Kenapa? Karena itu kan saham owner gitu. Tapi kalau sahamnya bukan owner bagaimana? Jadi ada orang punya saham itu kemudian dijadikan jaminan. Itu juga harusnya nggak tercatat sebagai free float, tapi karena dia bukan pemilik itu lewat. Kenapa harus dicatatkan sebagai non free float? Karena itu saham nggak bisa diperdagangkan, gitu. Nah, jadi memang untuk ketentuan free float ini antara luar negeri dan Indonesia itu berbeda. Indonesia lebih longgar, luar negeri lebih detail. Nah, lockup IPO tadi sudah saya bahas ya, kan dikunci 8 bulan. Kenapa penting? Karena MSCI FTSE GDX itu memungkinkan yang namanya fast entry gitu. Jadi fast entry itu nggak harus berumur 1 tahun. 4 bulan, 5 bulan bisa kok masuk kalau misalnya semua ketentuan memenuhi gitu. Dia punya ketentuan ATVR atau dia punya apa kalau di FTSE namanya MDTV. Itu kalau misalnya dia IPO baru-baru ya dihitung yang ada aja, nggak hitung dari 1 tahun ke belakang. Nah, jadi itu eh, bisa dihitung. Tapi ya tadi itu, kalau ternyata yang dihitung adalah saham-saham dalam periode locking period, artinya kan nggak liquid juga gitu. Misalnya saham publik 10%, saham karyawan 10%. Tapi karyawan yang kecil-kecil, bukan yang manajemen senior gitu. Jadi kan terbaca 20%. Nah, pada saat dia IPO, sorry, pada saat dia mau fast entry, terbacanya dia itu punya free float 20%, padahal 10%-nya masih di lock 8 bulan gitu. Nah, itulah yang kadang-kadang harus lebih clear kayak gitu. Nah, kalau ini ada contoh koin. Nah, koin ini contoh yang sangat baik gitu ya. Kan, jadi dia waktu IPO, ini sorry kurang jelas. Masyarakat itu cuma 15% loh. Wah, maaf ya, kurang terbaca nih. Nah, tapi di RTI bisa 43%. Kenapa? Karena ini yang tiga ini gak kebaca gitu. Padahal yang tiga ini itu harusnya part of founder yang harusnya dipublish. Nah, sehingga di apa namanya di eh, informasi publik sama di informasi IPO itu jadi nggak nggak sinkron seperti itu. Nah, karena ada perbedaan persepsi atas Global Index Provider dengan data publik Indonesia, eh, si Global Index Provider ini setiap kali dia mau ngitung itu semuanya mesti cek manual. Nah, kalau cek manual itu ya sumbernya beda-beda kan. Bayangkan saya cek tadi, waduh tulisannya kecil-kecil seperti itu. Bahasa Indonesia lagi. Yang ngecek itu bukan orang Indonesia loh. Yang ngecek itu mungkin orang dari mana gitu. Itu pasti rawan error, belum frustrasinya. Jadi kalau kayak kemarin masuk terus dikeluarkan, mungkin nggak mungkin karena kelewatan gitu. Ya, saham yang mereka cek itu ribuan, puluhan ribu saham loh. Kan nggak mungkin satu-satu dicek seperti itu. Ketahuannya pas ada komitenya atau ada orang yang mengaduin atau apa. Nah, jadi eh, itulah yang mungkin ya mereka ambil jalan pintas. Ya udahlah, kalau sahamnya nggak bisa dipercaya, saya cut aja semua yang corporate, yang seperti konsultasi waktu September tahun lalu gitu. Nah, terus mungkin sudah mereka cut itu, ternyata yang masuk masih banyak. Makanya mereka mau sekalian pindah aja ke Frontier gitu.
Nah, itu apa namanya? Itu mungkin latar belakang yang menjadi masalah. Kenapa ada apa? Kenapa ada masalah MSCI ini? Nah, jadi eh, saya datang hari Minggu waktu itu dapat undangan. Saya benar-benar saya datang. Saya kira ini materi saya buat hari Minggu sih. Jadi sudah hari Senin kan. Saya kira hari ini sudah viral di mana-mana. Nah, waktu itu ada narasumber, ada OJK, ada IDX, ada KPI, ada KSEI, ada Danantara juga gitu. Nah, kemudian selesai kan. Pas selesai saya ngobrol dengan salah satu narasumber nih. Pak, itu yang bilangnya free float itu berapa persen sih Pak yang dibuka? 1% dong. Saya kaget 1%. Wow. Jadi untuk buka data kepemilikan itu bukan lagi 5%, tapi 1%. Jadi nanti kalau kamu punya saham 2%, 3%, 1,2, satu apa, entah karena kamu crazy rich, entah kamu memang nominee, atau kamu afiliasi, atau pihak-pihak yang ada pada saat IPO tapi namanya ketutup itu akan keluar semua. Nah, kemudian saya tanya terus, wah Pak kalau kayak gitu free floatnya bisa jatuh dong. Oh enggak, Ruth. Nanti yang namanya keluar itu diminta declare. Declare-nya kamu ini afiliasi atau bukan. Jadi si pihak-pihak yang namanya muncul, dia akan declare. Jadi bisa aja setelah declaration, nanti seperti ini, pengendali 60%. Mister A kan dulu nggak kelihatan. Kelihatan nih, dia declare dia afiliasi. Miss B 3%, dia declare saya bukan afiliasi. PTC 4%, dia declare saya afiliasi. Nah, terus ini 30. Kalau cara lama itu akan terbaca 40. Kenapa? Karena 334 ini nggak kelihatan. Tapi begitu cara baru, oh berarti 30 plus 3. Nah, 30 plus 3 ini belum tentu 33 juga. MSCI atau FTSE bisa bilang, oh kayaknya Miss B ini enggak nih. 3% ini gede nih, saya take out aja gitu. Atau tergantung kategori. Jadi, eh, apakah dia sovereign wealth fund, SWF? Apakah dia asuransi? Apakah dia apa? Dia apa? Nah, itu banyak pertimbangan seperti itu. Tapi dulu dia frustrasi nyari datanya. Sekarang datanya kebuka semua. Nah, dia bilang akan ditampilkan secara granular. Granular tuh kalau bahasa saya template-nya itu format Excel friendly lah gitu. Nah, sehingga bisa diolah dengan mudah tanpa harus cari sumber ke sana kemari. Ini really good improvement di bidang pasar modal. Nah, jadi kalau saya punya kesimpulan, 1% di atas keterbukaan data itu adalah langkah super dalam keterbukaan transparansi data pasar modal Indonesia dan sudah pasti sesuai maunya indeks provider. Terus terang ya, 8 poin ini aja jalan, masalah masalah MSCI solve ya. Jadi apa eh, kalau misalnya ini misalnya ya dalam waktu 2 minggu datanya keluar, wah beres, kita langsung nggak ada problem lagi soal apa namanya downgrade MSCI karena dia mempermasalahkan datanya sudah selesai. Nah, apa Pak efeknya ke saham Pak? Apakah langsung akan positif? Kan banyak orang bilang, ya sudah dipublikasi tetap aja indeks crash. No, no, jangan salah. Kalau saham yang selama ini menyembunyikan, dia punya free float, ya, dengan pakai di 1, 2, 3, 4% itu, begitu ketahuan, ya itu mungkin dia akan kena banyak gitu. Tapi kalau saham yang sudah apa adanya, kamu kalau lihat kayak BCA punya laporan publikasi data, dia sudah publish dari dulu afiliasi 3%. Ya, kalau nggak salah Adaro atau MDK dia juga publish. Kalau kamu punya good corporate governance itu bagus, saya kira itu tak ada masalah. Kalaupun kamu harganya turun, itu mungkin karena isu laba bersihnya turun, kredit macetnya naik, harga komoditinya turun, itu normal lah gitu ya. Tapi kalau misalnya hanya kacamata kuda, hanya karena tata kelola, saya kira perusahaan-perusahaan yang dia punya transparansi bagus itu akan dapat reward. Sementara saham-saham yang mungkin publikasinya kurang bagus itu akan kena punish gitu. Ya, ya saya kira ini momentum yang baik. Jadi kalau dulu banyak meme buku investing apa apa intelligent investor dibuang, kayaknya harus mesti pokok lagi deh, dan dibaca ulang lagi. Karena eh, itu akan menurut saya membuat orang kembali ke fundamental. Nah, 7 poin yang lain, dia ada bahas macam-macam ya, tata kelola dan lain-lain, goreng saham, free float 15%, dan antara mau masuk market, itu menurut saya cuma bonus. Eh, tapi saya lihat ada beberapa poin yang menarik, akan saya bahas dalam konten-konten yang mendatang.
Terus terang saya sangat bersyukur. Ini good news yang luar biasa. Semoga kita nggak cuma bertahan dalam apa, tidak hanya bertahan di emerging market. Suatu saat kita bisa promote ke develop market. Jadi kita main di liga Serie A yang lebih besar. Nah, ini saya buat pakai AI, sorry, ada beberapa tulisan itu kayaknya ke ini, tapi Anda bisa baca detailnya dari publikasi media. Nah, demikian konten kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.